Tingkat korupsi dana desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa itu setiap tahunnya meningkat. Apakah ini sebanding dengan pembangunan di desa yang sudah banyak perubahan ke lebih baik? Oke sobat, simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Tidak lupa saya mendoakan kawan-kawan dan teman-teman selalu ada dalam kondisi sehat, selalu dimudahkan rezekinya dan aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa itu tidak sedikit banyak peningkatan setiap tahunnya. Nah, di sini tidak sedikit pula yang berkomentar nantinya dana desa apabila lebih besar itu terjadi praktek korupsi yang lebih besar pula. Padahal kalau kita bandingkan antara desa yang korupsi ataupun oknum kepala desa yang korupsi dengan pembangunan yang sudah dilaksanakan, itu banyak perubahan, entah itu pembangunan fisik ataupun pembangunan pemberdayaan di SDM masyarakatnya, itu angkanya jauh sekali ya. Nah, beberapa waktu lalu BPI Kementerian Desa PDTT melaksanakan dialog santai ya, mungkin itu di ruangan ataupun di gedung BPI Kementerian Desa sendiri. Nah, di sini menyinggung dana desa ataupun oknum kepala desa yang korupsi serta revisi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Oke, ini dia video selengkapnya sobat. Menarik sekali nih Pak, bicara tentang kemiskinan ya Pak ya, kemiskinan, kesenjangan. Kan pasti ada nih hubungannya dengan dana desa, korupsi. Nah ini berkaitan nih Pak, karena kan sempat ada isu juga nih Pak di luaran sana bahwa undang-undang desa ini apa kita nanti menguntungkan sebelah pihak, terus apakah nanti ini desa semakin korupsi? Sebenarnya tingkat korupsi di desa ini seperti apa sih Pak? Jadi itu masyarakat punya asumsi bahwa dengan ada revisi ini kok korupsi semakin meningkat. Itu mungkin bisa Bapak bisa menyampaikan di sini ya, itu tuh semua hoax kah atau benar adanya fakta? Tingkat korupsi ini seperti apa sih Pak sebenarnya di desa? Ya, kalau kita sudah masuk kepada dalam era digital sekarang ini kan, kan tadi ada istilah hoax dan sebagainya, ya kan? Tapi yang penting ada istilah diskurs ya. Diskurs korupsi desa itu besar. Orang mengira korupsi desa, ya bayangannya pasti desa korup, gitu, ya kan? Bayangannya begitu. Realnya sama-sama menggunakan data IJW ya. Karena di Indonesia ada 2 data korupsi desa minimal ya. Yang satu data dari KPK, yang satu data dari Indonesian Corruption Watch itu. Ya. Yang sering dipakai orang itu yang IJW. Ya. Memang jumlahnya semakin meningkat, tapi meningkatnya itu misalnya di tahun 2016 sekitar 20-an kades ya, yang jadi terdakwa korupsi. Kalau sekarang sekitar 150-an sekian. Ya, kades tahun lalu ya 2023. Tapi 150 kades kalau kita bagi 75.265 kades di desa Indonesia itu 0,3%. Jadi nggak sampai 1%. Betul. Ya. Betul. Tapi isu bersama itu udah yang itu the power isunya of media, the power of media ya. Isunya besar, faktanya itu sangat kecil. Dan karena sekarang ada istilah dari Romo Heri Priyono almarhum ya, di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara itu, dia yang meneliti aspek di belakang korupsi. Jadi neoliberalisme itu membuat pemikiran kita yang korupsi itu hanya pemerintah. Sehingga ketika pemerintah desa itu korup itu, yang dikejar pun, yang diberitakan itu hanya korupsi pemerintah desa. Swasta di desa itu nggak pernah dilihat. Itu yang disebut Romo Heri Priyono itu, ya kita berat sebelah karena sudut pandang kita membuat seperti itu. Jadi tak sama tadi, jumlahnya sangat sedikit. Tapi isunya jadi besar. Jadi kemana-mana makanya besar. Ya saya mengusulkan membandingkan antara kades yang korupsi yang 0,3% itu dengan kades yang membuat desanya maju dan mandiri yang jumlahnya 20 ribuan desa itu kan jauh gitu ya. Ini cuman 150-an, yang satu 20.000 lebih. Lebih banyak kades yang
membuat desanya maju daripada yang korupsi. Sebetulnya begitu. Makanya ya tugas kita lah. Karena itu persoalan komunikasi untuk membuat isunya bahwa sebetulnya desa mesti lebih banyak yang maju dan bersih ketimbang yang korupsi. Karena kalau kita lihat di lapangan adu argumen fakta percuma. Kalau orang bilang korupsi segini, kan ada yang enggak. Tapi sudut pandang di belakangnya yang membuat gitu. Sudut pandang dan media mana yang membuat isu itu? Simak ya semua, apakah sobat dan teman-teman setuju dengan pernyataan tersebut? Oke, kalau kita bandingkan di lapangan, benar sekali ya, tidak sedikit kepala desa ataupun perangkatnya yang ada di pemerintahan desa tersebut itu bisa memajukan atau merubah kondisi desa tersebut menjadi lebih baik ya, ataupun banyak sekali perubahan-perubahan yang cukup signifikan di desa tersebut. Itu dari infrastrukturnya ataupun pemberdayaan masyarakatnya. Kalau kita bandingkan juga di pemerintahan desa yang dulu, ketika sebelum ada dana desa, apakah pembangunan yang ada di pemerintah desa atau di desa tersebut itu bisa berjalan sesuai rencana ataupun musyawarah yang ada di masyarakat dan pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan? Kalau berbicara ke sana pasti cukup sulit ya. Nah, dengan adanya dana desa ini, kita di pemerintahan desa dan masyarakatnya bisa membangun baik itu infrastruktur ataupun yang lainnya. Jadi apakah cukup adil apabila ada statement ketika pemerintah desa ini korup dan banyak sekali pembangunan di desa yang sudah dilakukan oleh kepala desa dan pemerintahannya itu cukup baik, bahkan sekarang itu menjadi desa mandiri ataupun desa maju. Coba sobat semua dan teman-teman komentar di bawah ini ya, seperti apa kondisi dari desa teman-teman dan kawan-kawan. Demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dukung channelnya ya dengan tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan bagi teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung dan selalu mendukung channel ini untuk edukasi yang lebih baik ke depannya, serta menginformasikan update terbaru informasi-informasi mengenai pemerintahan desa. Lalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan selalu semangat menjalani aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.